واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Alhamdulillah wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kana bi atharihi muqtafa amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah, yang maknanya pertanyaan nomor 19. Apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita untuk menjawab pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah? Jawaban: jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang di antara kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'idz billah innahu was-sami'ul alim. Ya, maknanya, dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melawan tipuan syaitan dengan mengatakan, amantu billahi wa rusulih, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Allah adalah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Lalu ia meludah ke arah kirinya 3 kali sambil memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Jika hal ini dilakukan, maka godaan syaitan akan lenyap dan menyebabkan iblis terusir darinya. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pertanyaan nomor 19. Apa yang harus kita lakukan jika syaitan menggoda kita untuk menjawab pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah? Pertanyaan ini bisikan dari syaitan. Tapi pertanyaan ini tidak akan muncul kecuali ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, ada pertanyaan sebelumnya. Yaitu dalam hadis disebutkan. Ya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Allah, Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Kan step berikutnya. Dan itu menunjukkan syaitan itu suka menyisipkan pertanyaan syubhat kepada manusia, terutama para pemikir, orang yang memikirkan. Lalu gimana kita apa yang kita lakukan? Jika syaitan membisikkan pertanyaan ini kepada salah seorang di antara kamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ta'awudz. Karena syaitan ini musuh yang nyata secara makna tapi tidak nyata secara hissi. Ya enggak? Maksud secara makna apa? Secara makna, secara pemahaman sangat nyata. Tapi secara hissi tidak nyata enggak? Tidak nyata. Enggak kelihatan. Benefitnya sebenarnya setan tuh harusnya punya benefit banyak gitu. Dia bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia. Musuhan pula. Menang banyak kan? Menang banyak. Lah terus gimana cara kita menang atasnya? Tidak mungkin kecuali dengan cara zikir. Iya, nggak mungkin. Antum mau bawa samurai, mau antum tebas tuh setan, nggak bakal bisa. Ya, mana setannya? Aku di sini, kata setan. Antum tebas, ya. Kemudian, ya. Kemudian kata setannya, berhasil. Ini kan Dora jadinya. Iya. Nggak mungkin. Ya. Ada orang misalnya ngeruqyah. Saya gorok leher kamu, kata peruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, setannya. Sampai keluar lidah gitu, kayak orang sekarat gitu. Ya. Alhamdulillah, kata peruqyahnya. Udah berhasil digorok, Mas. Ya. Gorok pakai tangan sambil bismillah. Dah, mati udah, setannya udah mati. Yakin mati? Enggak. Ana pernah, ini saya tanya sendiri ngomong ke Ana.
tapi melalui orang, dan orangnya bukan ana, maksudnya orang yang ana ruqyah. Ustaz, percuma Ustaz, ana digorok Ustaz, kata dia gitu. Mungkin Habib waktu itu dengar enggak? Disaung. Ustaz, percuma Ustaz, ana disembelih, ana udah dari dulu disembelih sama peruqyah-peruqyah, kata dia yang gitu. Beneran kamu dulu disembelih terus Ustaz, ana kata ini Mbak Kunti. Nah, pura-pura dia jin-jin kuntilanak gitu masuk ke salah satu ikhwan. Ya. Lu disembelih mulu. Lah, kok kamu nggak mati-mati? Ya, nggak mati-mati lah, saya orang nggak kena kok. Emang kamu lagi mana? Saya kabur aja, tapi pura-pura kegorok gitu. Ini sekarang saya masih hidup Ustaz gitu. Dia bilang gitu. Dia manggil anak Ustaz juga gitu. Ya. Ajibnya ini Kunti namanya Aminah, itu yang anak heran, kok Aminah namanya. Masya Allah. Iya. Ini syaitan enggak nyata secara hissi, sehingga dia akan menggoda kita. Yang lebih mengerikan itu adalah dari segala sisi syubhat, bukan dari sisi penampakan. Penampakan itu biasanya untuk orang-orang lemah. Iya, orang-orang yang jarang zikir, takut-takutan itu nampak. Karena sepanjang selama ini, sejak sampai habis lulus pesantren, nggak pernah tuh anak dalam kehidupan anak setelah lulus pesantren ada penampakan gitu. Padahal anak lebih sering ngeruqyah, lebih sering berinteraksi gitu, nggak pernah nampakin pocong. Karena jinnya juga mikir-mikir, ini kok saya nampakin rugi bandar saya, kata jinnya. Ini kemplang diikat lagi di tiang, repot nanti urusannya, gitu kan. Nah sekarang gimana cara menangkalnya? Zikir. Baik secara hissi maupun maknawi lah setan itu. Walaupun penampakan, zikir, kalah dia. Iya. Tapi bagaimana dengan sebagian YouTuber yang sengaja menantang dan mencari mereka? Kemudian pas nampak mereka zikirkan, Allahu Akbar, mereka azan. Kemudian tampak api berkobar habis itu karena kepanasan setannya. Taib. Menurut antum gimana ya? Dan ini nyata, misalnya ini nyata, oke. Enggak, bukan rekayasa, karena susah juga bikin rekayasa kayak gini. Iya, di channel-channel YouTube itu antum melihat banyak penampakan itu, belum tentu rekayasa juga ya, karena untuk men-skenario itu susah. Pernah nggak antum syuting film, ngeliat syuting film? Susah loh itu. Lah apalagi di gelap-gelap, amatir pula, bakal ketahuan kan kalau ini bohongan, tapi ini nggak ketahuan bohongan. Ada jinnya benar, kuntilanak atau pocong misalnya. Dibacain sama YouTubernya. Kemudian kebakar itu, api berkobar tanpa editan. Taib. Bagaimana menurut antum ini? Iya, ini benar terjadi. Taib. Terus bagaimana menurut antum? Ini YouTuber ini kemudian mengucapkan lafal-lafal. Taib. Bagaimana menurut antum? Ini kira-kira apa? Talbis iblis. Ini semua tipuan syaitan. Tipuannya gimana? Kan itu kan beneran terjadi. Bukan di masalah beneran real terjadi nyatanya, tapi di masa permainan mereka. Untuk supaya ini YouTuber ini merasa kecanduan dengan itu, kemudian terus melakukan hal seperti itu, ditampakin lagi mereka kemudian jin itu menyiksa dirinya demi apa? Supaya manusia ini terjerumus ke dalam kesesatan. Iya. Kemudian jin membisikkan supaya apa? Supaya nanti kalau kamu ngevlog lagi, live streaming lagi, bawa sesajian. Makanya sebagian dari YouTuber bawa sesajian beneran. Ini udah kufur akbar, syirik besar ini. Bawa sesajian beneran. Itu untuk seperti itu. Setan rela membakar dirinya, entah membakar memang benar terbakar atau apa ya namanya, matanya atau kamera dihasut untuk seolah terbakar gitu. Ya itu semua kuasa Allah, memang fitnah itu semua. Jadi kita bilang itu yang di YouTube itu kebanyakan mungkin beneran, mungkin. Kalaupun beneran itu semua ada tipu daya syaitan. Tapi kok beda saat ini banyak penampakannya. Ini kok yang ini nggak pernah ada penampakan, padahal selalu explore ke tempat angker. Mungkin yang ini dia nggak bawa apa-apa, murni aja gitu, dan dia nggak punya kodam apa-apa. Adapun yang ini memang mensajikan sesuatu, dan itu yang diinginkan oleh syaitan sebenarnya. Jadi semua ini permainan. Nah, syubhat.
Nah, bisikan demi bisikan. Di antaranya siapa kemudian menciptakan Allah? Ahli filsafat akan memikirkan siapa ya. Nah, kalau kita Ahlussunnah jelas, oh ini syaitan, bisikan syaitan ini. Maka Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Dan jika syaitan mengganggu dengan suatu gangguan, nazagh. Gangguan ini baik berupa bisikan maupun gangguan hissi. Mungkin enggak syaitan merasuk ke alam nyata kita kemudian memegang kita? Mungkin. Bahkan merasuk ke alam ruh mimpi kita kemudian memegang kita? Mungkin. Banyak cerita-cerita orang yang lagi mimpi, kemudian dia terasa kayak beneran gitu, dicekik, dan ternyata pas bangun, iya ini merah gitu. Iya mungkin. Itu sangat mungkin. Tapi tetap apa? Fasta'idz billah. Minta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melawan tipu daya syaitan dengan mengatakan, amantu billahi wa rusulih. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dengan lafal-lafal tersebut. Lalu setelah mengucapkannya meludah ke arah kirinya 3 kali. Dia 3 kali. Sambil berta'awudz. Ini berbeda dengan doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur antum 3 kali dulu nafas begitu. Baru kemudian antum baca qul huwallahu ahad sampai qul a'udzu birabbil. Ya beda ya. Bukan udah dulu. Qul huwallahu ahad. Allah. Ya, mudah dulu. Kalau yang ini baca zikir ini dulu baru mudah. Ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, ya. Jika hal ini dilakukan maka godaan syaitan akan lenyap dan menyebabkan iblis terusir darinya. Taib. Gimana kalau ternyata enggak lenyap-lenyap? Nah, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya, yakin dengan hadis ini, tapi ketika ternyata kenyataan bertentangan dengan hadis ini, bukan hadis ini yang salah, tapi ada diri antum yang salah. Yang harus uzurkan diri antum sekarang. Antum udah bilang bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis apa? Antum dijaga, dicukupkan, ya kan? Dan ternyata qadarullah di jalanan kecelakaan. Yang sekarang antum tuding apakah Allah Ta'ala atau antum? Jadi antum. Ada sesuatu. Mungkin karena dosa tertentu antum Allah Ta'ala tegur dengan ini. Gitu. Begitu. Tetap hadis ini sesuai dengan pakemnya. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sesuatu yang membatalkan janji tersebut, mungkin kurang ikhlasnya kita, kurang menyerapinya kita, atau maksiat kita, atau hal lain. Begitu. Pasti seperti itu, ikhwan. Enggak mungkin karena Allah Taala zalim, enggak mungkin. Ya. Ada suatu ketika ana pernah menyuruh seekor syaitan untuk bertakwa kepada Allah. Ana tidur, udah baca doa, baca ayat kursi, baca ini, baca itu. Tidur ana di kamar. Tetap kemudian ada suara kuntilanak pada diri anak itu, pikir enggak berhenti dia. Ketawain anak dan seterusnya. Anak sampai tidur itu enggak bisa. Anak udah baca ayat kursi, dia enggak mau pergi dia. Ini ujian. Terus apa kalimat yang anak ucapkan kalimat habis itu dia pergi? Tahu enggak kalimat apa? Anak bilang, ittaqillah ya syaitan, ittaqillah. Anak gitu. Ittaqillah. Habis itu enggak ada lagi suaranya. Kayak setan ini ngerti bahasa Arab dia. Anak bilang ittaqillah ya syaitan. Apa arti ittaqillah? Takutlah kamu sama Allah ya syaitan. Habis itu pergi. Enggak tahu tuh habis itu dia taubat apa enggak. Tapi enggak tahu habis itu pergi, Masya Allah. Kadang-kadang begitu ya, kawan. Kita udah doa terus, dan ternyata ana doa baca ayat kursi dan seterusnya dengan kalimat tadi ittaqillah ya syaitan, ketika itu lebih dalam ittaqillah ya syaitannya ketika itu hati ana lebih dalam itu, karena antum takut sama Allah gitu, kayak ada ketulusan karena ngomong itu, akhirnya apa, hilang syaitan. Tapi ketika baca doa itu saya anggap kan saya udah doa gampang gitu. Paham nggak maksudnya? Iya itu. Jadi emang ininya hatinya ya. Pertanyaan ke-20, fadhol. Assalamualaikum. Pertanyaan ke-20. Apa saja bahaya syirik besar? Jawaban,
Syirik besar menyebabkan seseorang mendapatkan hukuman yang kekal di neraka, sebagaimana firman Allah, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Yang maknanya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Dan Nabi SAW bersabda, "Waman laqiyallaha yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Barang siapa bertemu dengan Allah sementara ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahaya syirik besar apa? Kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini ketika Allah Ta'ala tidak memberi uzur kepada orang ini. Jadi ingat, masalah uzur bil jahl itu ada di dunia ini, tetapi itu hukuman dunia, hukum dunia. Maksudnya di dunia ini kita bagaimana hukumnya, mengkafirkan atau enggak. Adapun di akhirat kita enggak tahu. Ada kalanya seseorang diberi uzur di dunia oleh orang-orang karena jahilnya dia sehingga enggak dikafirkan, tapi bagi Allah di akhirat nanti dianggap kafir, bisa aja. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Diharamkan dari surga. Ini dalil untuk syirik besar. Begitu juga hadis berikutnya, man laqiyallaha yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Tapi di hadis berikutnya ini, hadis ini ada ihtimal, ada dua kemungkinan. Imma ini syirik besar, imma ini syirik kecil. Maknanya gimana? Kalau barang siapa bertemu Allah sementara dia pernah melakukan syirik kecil, ia akan masuk neraka sesuai dengan kadar syirik kecilnya itu. Yang kemudian dan dosa-dosanya. Kemudian dia dikembalikan ke surga. Tapi bisa ditafsirkan ihtimal kedua, yaitu syirik besar. Kalau syirik besar maka ia akan masuk neraka, maksudnya khalas, masuk neraka secara mutlak, tidak akan kembali kemanapun kecuali ke neraka, khalas. Begitu. Wallahu a'lam. Lanjut, tafadhol. Assalamualaikum. Pertanyaan ke-21, apakah amal perbuatan orang yang melakukan syirik bermanfaat baginya? Jawaban, tidak. Amal perbuatannya tidak bermanfaat baginya. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Yang maknanya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa melakukan suatu perbuatan di mana ia menyekutukanku pada perbuatan itu, maka aku akan meninggalkan dia dan sekutunya." Ahsan. Orang yang berbuat syirik, apakah amalannya itu bermanfaat buat dia? Pertama, kalau dia itu berbuat syirik kecil dalam beramal, maka tidak sah amalan tersebut. Mana yang lebih buruk, berbuat syirik kecil dalam beramal atau berbuat bid'ah dalam beramal tapi niatannya baik? Mana yang lebih buruk, ikhwan? Berbuat syirik kecil dalam beramal lebih buruk, dan nggak ada benefit sama sekali. Orang melakukan bid'ah, maulid Nabi, tapi niatannya dia mengagungkan Nabi SAW. Dia tetap mendapatkan, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ganjaran kebaikan niatan mengagungkan Nabi SAW. Tapi amalannya batil dan dia mendapat dosa dengan amalan tersebut. Tapi ada sisi benefitnya, niatannya selama baik, niatannya selama benar, maka semoga Allah ganjari pahala dari itu. Dan posibilitas dimaafkan bid'ahnya oleh Allah mungkin nggak? Mungkin. Rahmat Allah maha luas. Ya, tetapi juga jangan sampai orang ini meremehkan. Kemudian ada orang melakukan amalan sunnah. Amalan sunnah, yaitu misalnya dia memelihara jenggot, membiarkan jenggot. Tapi dia melakukan itu demi supaya apa? Supaya ditakuti sama orang semata, bukan karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Supaya orang takut sama dia karena jenggotan. Paham nggak? Mungkin kayak gitu. Mungkin. Allah Maha tahu dan Maha membaca niat dia. Dia memelihara jenggot karena dia pengen dikagumi oleh orang. Dianggap sunnah, dianggap satu kelompok dia dan seterusnya. Ini syirik bukan ya? Syirik kecil. Taib. Sekarang mana yang lebih buruk? Yang jenggotannya dia demi apa?
dilihat orang, bukan karena Allah, bukan karena mengikuti Nabi SAW. Ya kebetulan aja sesuai dengan mengikuti Nabi. Kebetulan satu komunitas. Ya, hati-hati. Dan potensi di sini syirik kecil, sebagian ulama mengatakan syirik kecil tidak dimaafkan dosanya kecuali taubat. Sebagian ulama mengatakan begitu. Sebagian mengatakan syirik kecil masih maduna dzalika, masih mungkin dimaafkan. Tapi dikhawatirkan kalau enggak taubat dari itu, Allah tidak maafkan itu. Adapun bid'ah, selama bukan bid'ah mukaffirah atau bid'ah syirkiyah, itu posibilitas dimaafkan oleh Allah masih terbuka besar dibandingkan dimaafkannya syirik kecil. Maka ini harus diperhatikan oleh ahlus sunnah gitu. Jangan merasa kita udah salafi, kajian kita tauhid terus. Justru syaitan menggerogoti kita. Kita anti bid'ah, tapi enggak melakukan bid'ah misalnya. Tapi syaitan menggerogoti kita di hal yang jauh lebih halus daripada bid'ah. Bid'ah itu rata-rata zahirah, rata-rata tampak. Antum pun enggak berani melakukan kebid'ahan di depan ahlus sunnah lainnya, enggak? Misalnya antum habis salat, antum Allahumma shalli wa sallim. Ada enggak kayak gitu? Enggak ada. Yang ada kayak gini-gini. Nah, antum itu lazim itu. Tapi kalau Allahumma shalli wa sallim, enggak ada. Di depan sunnah, di Masjid Al-Barakah, Cilengsi, ada kayak gitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ala qauli alhamdulillah, alhamdulillah. Tak ada. Antum enggak berani karena apa? Ahlus sunnah rata-rata enggak gitu salaf. Bid'ah enggak. Tapi syirik mungkin enggak? Sangat mungkin. Sampai ustaz-ustaznya mungkin aja. Jadi enggak menjamin. Bahkan ini lebih halus tuh daripada apa? Daripada bid'ah. Hati-hati. Dan menghanguskan amalan tersebut. Capek-capek menegakkan teriak-teriak lantang anti bid'ah, anti syirik, tapi ternyata selama ini cuma pengen supaya diakui bahwa dia salafi. Ini kadang-kadang anak ingatkan untuk diri anak juga sebenarnya. Karena masalah seperti ini kita nggak tahu hati orang. Dan anta absaru binafsik. Antum lebih melihat diri antum sendiri gimana. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka", yakni syirik. Allah sama sekali enggak butuh. Ya, di sini aku paling tidak membutuhkan sekutu-sekutu, enggak. Faman asyraka fihi man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah akan meninggalkan taraktuhu dia dan syirkah dan sekutunya. Sebagian ulama menafsirkan syirkah di sini. Syirkah di sini adalah amalan syiriknya, bukan musyrak bih. Bukan yang disembah, bukan. Karena kadang-kadang yang disembah itu adalah hamba yang saleh. Isa, dan mungkin dulu ada Lat, Uzza, atau di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jadi taraktuhu wa syirkah. Meninggalkan orang yang secara zat dan meninggalkan amalan syiriknya. Allah Ta'ala tidak anggap itu ada. Gitu. Ya, jadi sia-sia. Bahkan Allah Ta'ala menyuruh orang ini untuk meminta kepada yang dia sembah selama ini. Cari pahala sana sama orang itu. Gitu. Allah tantang mereka. Ya begitu ya ikhwan. La haula wala quwwata illa billah. Tentang syirik kecil ini insyaallah udah berapa menit loh? Baru 23. Hah? 23. Masya Allah. Harus 30 menit alwi. Diam aja deh. Iya. Taib, lanjut syirik kecil Pak Bang. Kalau antum mau pamit kamu. Habibi antum ada kerjaan enggak Pak? Tetap stay di sini atau ada kerjaan? Caranya apa? Ya, Pak. Syirik kecil. Pertanyaan pertama, apakah syirik kecil itu? Jawaban, syirik kecil adalah riya. Sebelumnya Abu Maryam ada kerjaan. Hah? Ini udah jam segini nggak apa-apa. Oh. Jam berapa kira-kira? Kira-kira jam berapa? Enggak biar jam 8-an. Kita baru ngomongin rihlah nanti jam 9 aja deh ya. Ayo,
Pertanyaan pertama, apakah syirik kecil itu? Jawaban, syirik kecil adalah riya. Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya, maknanya barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Rabb-nya. Dan Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil, yakni riya. Termasuk bentuk syirik kecil adalah perkataan seseorang kalau bukan karena Allah dan si anu, atau perkataan seseorang kalau bukan kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi SAW bersabda, "La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulanun walakin qulu ma sya'allahu thumma sya'a fulan." Jangan kalian katakan sebagaimana kehendak Allah dan sebagaimana dikehendaki si anu, akan tetapi katakanlah sebagaimana kehendak Allah kemudian sebagaimana kehendak si anu. Ahsant. Syirik kecil adalah riya. Ini memberikan sampel, salah satu sampel terbesar, termasyhur dari syirik kecil. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Ana tanya antum rindu enggak dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan berat banget ini. Antum jawab iya. Ngelihat diri antum kayak gini gitu kan. Antum jawab enggak, kok kayaknya antum rindu enggak pengen jumpa sama Allah? Enggak. Kurang ajar antum nih sama Tuhan sendiri kayak gitu. Gimana jawabannya? Antum ini jawaban yang paling sulit. Pertanyaan paling sulit. Antum rindu enggak sama Allah Ta'ala? Antum pengen enggak ketemu Allah di surga? Kalau anak kecil ditanya masih polos, jawabnya ya pengen. Masih polos, enggak ada dosa. Kita ingat dosa-dosa. Antum pengen enggak ketemu Allah? Malu antum jawabnya. Iya pengen ketemu Allah. Itu berat. Karena apa? Lidah kita tuh menanggung beban dosa yang terlalu berat untuk menjawab iya pengen. Gitu. Tapi kalau bilang enggak, pengen juga. Gitu kan? Karena ada rasa rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibrahnya bukan dia menjawab pertanyaan itu dengan lisan. Ibrahnya adalah antum menjawab pertanyaan tersebut dengan introspeksi, fal ya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karena enggak ada ibrah dengan klaim. Klaim itu enggak ada artinya kalau ternyata kelakuan dan amalan itu enggak ada. Maka sini fal ya'mal 'amalan shalihan, beramal. Dan amal itu didasari di atas tauhid, makanya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini fal ya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ini mengandung dua syarat sahnya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Dari mana ikhlasnya? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ittiba'nya salihah. Karena amalan tidak bisa disebut saleh kecuali kalau apa? Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seseorang ikhlas tapi dia awalnya bid'ah, maka apakah dia mengharap benar-benar bertemu dengan Allah? Enggak sempurna. Dan dia hanyalah ahli tauhid dan juga ahli sunnah yang betul-betul yarju liqa'a rabbih. Itu yang betul-betul. Iya. Nabi SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Ya. Ya. Antum yakin bebas dari syirik kecil? Nah, ini berat. Antum yakin pengen ketemu Allah, enggak malu sama Allah? Ini juga berat. Bahkan sebagian salaf sampai ada yang mengatakan, saya berpuluh-puluh tahun belum pernah saya melihat ke langit, saking malunya saya sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kayak gitu. Ya, saking malunya sama Allah. Dan juga syirik asghar yang paling Rasulullah SAW takutkan. Karena syirik asghar ini lebih samar daripada apa? Semut hitam di batu hitam di kegelapan malam yang hitam. Lebih samar. Ya, apalagi orang-orang yang sering tampil di publik, ini syirik kecilnya lebih menggoda lagi. Ya, mungkin orang-orang menangis karena mendengar kajiannya, mendengar tuturan katanya yang lembut, susunan kata yang masya Allah, tetapi ternyata amalnya haba mansura.
Sia-sia karena apa? Karena Allah Ta'ala melihat apa yang di hatinya. Ada status yang sangat menohok hati ana ikhwan, dari ustadz namanya Boris Tenasia. Itu teringat banget itu statusnya beliau. Tahun 2019 statusnya. Ada kalanya seseorang tersenyum melihat hasil dakwahnya, banyak yang menyebar, poster-posternya banyak yang menyebar, ininya banyak menyebar. Dia ketika melihat jumlah-jumlah itu dia akan tersenyum dan mengira bahwasanya pahalanya akan berlipat ganda. Tetapi di akhirat dia baru tahu, dan Allah Ta'ala mengetahui dan mengeluarkan isi hati dia sebenarnya, dan ternyata di dalamnya terdapat syahwat dunia dari penyebaran ilmu dan poster-poster itu. Di situ ana, ya Allah, ana banget ini jawabnya. Iya, kita kadang di dunia melihat masya Allah amalan saya banyak, amalan saya diterima gini gitu, saya udah begini, saya udah begitu, saya udah infak begini begitu, saya udah memberikan saham ini itu, saya udah mendakwahi ini itu, ada orang masuk Islam di tangan saya, ada orang hijrah karena saya, ada mengingat hal-hal seperti itu kemudian. Dan ternyata Allah Ta'ala membongkar isi hati, wa hussila ma fis sudur. Di hari akhir ternyata apa? Terbongkar semua. Ternyata yang ada adalah apa? Ada syahwat khafiyah, ada syirik khafi yang selama ini tersembunyi dan terpelihara. Nah ini mengerikan. Nah sekarang kita ini nggak bisa mendikta gimana diri kita. Kira-kira kita ini berbuat syirik atau murni tauhid dalam seluruh ibadah kita. Nggak tahu kita, nggak tahu. Allah yang betul-betul detail, khabir, tahu dengan segala amalan kita, detail-detailnya. Ini yang mengerikan. Tetapi ketika kita mendapatkan teguran seperti ini, kawan, setan kemudian apa? Membisikkan kita, udahlah kamu udah stop aja, nggak usah lagi ngajar, nggak usah lagi dakwah, nggak usah lagi ini, nggak usah gitu. Udah antum tawakuf aja, nggak usah. Di sini ujiannya, kawan. Antum mau terus beramal dan memperbaikinya, atau antum berhenti demi menjaga diri antum dari syirik? Maka yang sahih adalah dikondisikan mana yang sesuai dengan kondisi antum. Kalau antum masih belum kuat untuk beramal secara ikhlas, antum tazkiyatun nufus dulu. Tapi kalau antum merasa kalau anda berhenti dari amal, ini akan banyak kerugian. Pertama, kerugian anda nggak bisa beramal. Kemudian kerugian kedua, banyak orang mendapatkan kebaikan dari amalan tersebut. Maka yang ini afdolnya adalah apa? Antum teruskan beramal dan selalu minta sama Allah Ta'ala perlindungan dari syirik. Jadi kondisional ya. Tapi kalau misalnya antum merasa ana tawakuf dulu, menjaga diri dulu, amal ini mungkin banyak nggak dapat manfaatnya. Ana tazkiyatun nufus dulu, ana introspeksi dulu, muhasabah. Ya, kadang seperti itu lebih baik. Dilihat antum kira-kira mana yang sesuai kondisi kemampuan antum dan manfaatnya untuk banyak orang. Iya, antum dermawan, banyak sedekah, dan antum mentalnya dermawan. Ternyata selama ini ada syahwat khafiyah dalam hati antum. Kemudian Allah tegur antum dengan suatu kejadian, akhirnya antum berpikir, astagfirullahaladzim, selama ini saya berbuat syirik ternyata. Dan harta antum masih banyak, potensi antum masih masya Allah berkah. Kira-kira antum berhenti atau lanjut? Lanjut. Karena kalau berhenti, kebaikan ini nggak tersalurkan. Paham nggak maksudnya? Jangan biarkan setan menang. Antum lanjut, minta tolong sama Allah supaya ikhlas. Kalau antum misalnya bisa mendidik, bisa ngajar, punya potensi di situ, atau misalnya punya potensi di editing misalnya, ternyata selama ini riya atau sum'ah atau ujub dan seterusnya, jangan berhenti, lanjut, karena potensi antum di situ. Kalau antum mengubur potensi antum mengubur kenikmatannya Allah anugerahkan pada antum. Lanjut, tapi minta terus sama Allah dan ikhtiar terus, muhawalah agar selalu ikhlas. Begitu. Iya, tapi kalau misalnya itu bukan potensi antum tawakuf dulu. Dan cari hal-hal yang membuat antum lebih bisa ikhlas. Begitu, ikhwan. Ya wala taqulu, termasuk bentuk syirik kecil ada perkataan seseorang, kalau bukan karena Allah dan si anu, taib masya Allah wa syi'ta dan semisalnya. Kalau bukan karena Allah dan si panjul misalnya. Ini kan ada musyarakah di sini, nggak boleh. Musawat, ya nggak boleh. Berserikat, nggak boleh. Lalu bagaimana dengan yang seperti ini? Kalau bukan karena saya, nggak bakal dia tuh kayak gitu. Ini lebih buruk lagi bahkan. Bahkan ini mentauhidkan diri sendiri gitu loh.
Ya kalau memang maksudnya adalah di sini ujub, maka ini sangat buruk. Tapi kalau di sini hanya sebatas kabar, usahakan jangan juga. Kecuali dengan mengatakan biiznillah, dengan takdir Allah. Ada tambahan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir, itu yang boleh. Kalau bukan karena saya dengan takdir Allah, maksudnya dengan takdir Allah ini di bawah takdir Allah Ta'ala, maka nggak mungkin Allah jadikan seperti ini dan seterusnya. Iya. Ya begitu ya. Jangan ngantuk Pak. Wow, jangan ngantuk. Kita jam 9 Pak baru ngobrol. Iya, makanya kita diem aja dulu deh. Baik, mungkin sampai situ aja insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.